Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Mas, tadi ada yang sakit. Nazila ya. Siti Nurhalisa yang sakit. Semoga cepat sembuh ya. Baik, Bu Nurul hari ini akan menjelaskan tentang persilangan monohibrida. Apakah tugasnya Bu Nurul sudah dikerjakan? Yang link tadi malam itu? Sudah. Satu, Nuraida yang menjawab. Isaura sudah. Yang lainnya? Sudah. Oke. Saya tunggu, kalau kamu sudah mengerjakan itu, penjelasan hari ini seharusnya akan lebih mudah. Baik, Bu Nurul akan share bagaimana membuat persilangan, mengerjakan persilangan pada monohibrida. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Baik, persilangan monohibrida, jadi persilangan yang dipelajari di SMP, itu nanti jenisnya ada dua. Persilangan monohibrida dan persilangan dihibrida. Sebenarnya bukan hanya dua saja, gitu ya. Ada trihibrida dan seterusnya. Tetapi untuk SMP yang kita pelajari hanya dua, persilangan monohibrida dan persilangan dihibrida. Nah, persilangan monohibrida itu jenisnya ada dua, dominan penuh, jadi monohibrida dominan penuh dengan monohibrida sebagian. Yang Bu Nurul jelaskan hari ini adalah persilangan monohibrida penuh, gitu ya. Ini ada soalnya, saya contohkan ini. Bunga mawar berwarna merah dominan disilangkan dengan bunga mawar berwarna putih. Kalian ingat, kalian kalau mengisi link yang sudah Bu Nurul berikan, itu ada istilah dominan. Dominan itu yang menang, ya. Nah, lawannya dominan itu adalah resesif. Resesif itu adalah yang kalah. Nah, pertanyaannya, jadi ini di soal ini yang dominan adalah mawar berwarna merah. Yang ditanyakan ada filial. Filial itu adalah anak, ya. Karena ini saya beri angka 1, berarti anak pertama, anak keturunan pertama. Terus yang ditanyakan adalah perbandingan fenotip. Fenotip, ya, fenotip itu adalah yang tampak, yang bisa dilihat oleh panca indera. Jadi boleh disentuh, boleh hanya kelihatan. Jadi misalkan kulitnya lembut, nah, lembut ini berarti karena sentuhan masuk fenotip. Warna merah, warna hijau itu juga fenotip. Nah, perbandingan fenotip ini nanti akan di persilangan yang kedua. Terus yang ketiga, yang C adalah perbandingan genotip. Silangan pertama, karena ini tahap pertama, maka kita menentukan parental. Parental itu induknya. Tadi disebutkan bahwa bunga mawar berwarna merah disilangkan dengan bunga mawar berwarna putih. Ya, ini saya beri gambar warna mawarnya, ada yang merah, ada yang putih. Terus bagaimana fenotipnya? Fenotip karena ini mawar merah, warna, maka saya tulis merah. Sementara satunya berwarna putih, ya, saya tulis putih. Bagaimana menuliskan genotip? Genotip itu diambil dari huruf depan yang dominan. Jadi kalau yang dominan itu merah, maka huruf depannya adalah M. Karena dominan, maka ditulis huruf besar. Ya, jadi genotipnya mawar merah ini ditulis M besar, M besar. Nah, yang resesif, mawar putih ini yang resesif. Resesif itu yang kalah. Resesif tidak diambilkan dari huruf P-nya ini, tetapi tetap diambilkan dari yang dominan, tetapi ditulis dengan huruf kecil. Jadi kalau yang dominan M besar, maka yang resesif adalah M kecil, bukan P kecil. Ya. Nah, gamet itu sel kelamin.
Karena ini genotipnya M besar, hurufnya sama, maka bisa diambil satu M. Sementara M kecil kita ambil satu huruf M kecil. Nah, gamet ini kalau disilangkan itu dikawinkan, maka akan digabungkan, itu akan muncul M besar, M kecil. Sehingga M besar, M kecil ini adalah genotip anaknya. Ini kita sebut filial atau F1, jadi anak pertamanya bergenotif M besar, M kecil. Bagaimana dengan fenotipnya? M besar, M kecil, karena yang dominan yang merah, maka warna putihnya itu kalah. Sehingga turunan pertama, anak pertama semuanya berwarna merah. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang disilangkan 10 bunga mawar, maka anaknya ya 10 semuanya berwarna merah. 100 bunga mawar, ya maka anaknya semuanya 100 berwarna merah untuk filial pertama. Sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum Bu Nurul lanjutkan, andaikan yang disilangkan itu ya, biji berwarna berwarna kuning disilangkan dengan yang berwarna hijau. Yang kuning dominan. Bagaimana simbol genotifnya? Huruf K besar. Ayo, saya ulangi, dengarkan. Yang disilangkan biji berwarna kuning dominan disilangkan dengan biji berwarna hijau. Bagaimana genotifnya? Ditulis K besar, Bu. Iya, K besar. Yang resesif? K kecil. Iya, K kecil. Jadi bukan H kecil ya. Tapi sehingga K besar, dan K kecil. Sekarang persilangan tahap pertama sudah selesai. Bagaimana dengan persilangan tahap kedua? Ini tahap kedua. Agak berbeda dengan tahap pertama. Kalau tahap pertama itu parentalnya merah dan putih. Sekarang untuk yang tahap kedua yang disilangkan adalah anaknya dengan anaknya. Jadi parentalnya itu F1 disilangkan dengan F1. Ya. Fenotipnya apa tadi? F1 kan merah. F1 yang ini juga merah. Genotipnya M besar, M kecil. Yang ini juga M besar, M kecil. Sehingga gametnya, karena ini berbeda, ya, sehingga gametnya adalah M besar dan M kecil. Yang satunya juga begitu, M besar dan M kecil. Kalau disilangkan, dikawinkan, maka akan menghasilkan anak. Lah, ini saya ada salah. Seharusnya ini adalah F2 ya. Anak yang kedua. Maka anaknya yang kedua itu menjadi M besar, M kecil. Ini M besar, M kecil. Seharusnya ini M kecil, M besar. Tuh. Tetapi menulisnya untuk yang dominan harus tetap berada di depan. Sehingga walaupun tulisannya M kecil, M besar, secara penulisan harus M besar, M kecil. Yang terakhir adalah M kecil, M kecil. Ya. M besar itu merah, M besar, M kecil juga merah. Yang M kecil putih. Bagaimana untuk menjawab soal? Nah, ini cara lain menyilangkan. Boleh memakai tabel Punnett. Ya. Ini bisa disebut tabel Punnett. Ini tabel Punnett, ini lebih mudah. Jadi yang boleh dipindah-pindah, ini yang ada plus ini simbolnya untuk yang perempuan, cewek, betina, karena ini tanaman. Sementara yang ada panahnya, ini miliknya yang jantan. Gitu ya. Yang betina gametnya M besar, M kecil. Yang jantan gametnya M besar juga M kecil. Jadi kalau ini dihubungkan, maka muncul M besar, M kecil, dan M kecil. Oh, ini ada yang salah. Apa yang salah di tabel saya? Ayo, mana Bu Nur yang salah tabel ini? Coba dicermati, mana yang salah? Putih. Iya, yang putih seharusnya apa? Gamet apa? M M yang bagaimana? M yang Kecil, kecil. besar? Yang kecil.
Iya, seharusnya M kecil M. Wah, bentar. Loh, lenyap, Rek. Waduh, tidak bisa diunduh. Wah, alhamdulillah bisa. Ini seharusnya M kecil. Benar. Ya. Nah, perbandingan fenotip yang tampak berarti merahnya ada 3, putihnya ada 1, sehingga perbandingannya 3:1. Jadi kalau anaknya misalkan 16, ya 16 anaknya, maka yang 12 akan berwarna merah, yang berwarna putih ada 4. Jadi 1/4-nya itu warna putih, yang 3/4 akan berwarna merah. Kalau anaknya 20, kira-kira berapa yang berwarna merah? Ayo, kalau anaknya 20 yang berwarna merah, bagaimana? Kalau anaknya 20, saya ulangi tadi, kalau anaknya 16, 3/4-nya, 3/4 kali 16 kan berarti 12, ya kan? 12 berwarna merah, yang 4 berwarna putih. Kalau 20 anaknya, berapa yang berwarna merah? 15. Iya, betul. Jadi yang 15 berwarna merah, yang 5 berwarna putih. Nah, perbandingan genotifnya itu yang berupa simbol M besar banding M besar M kecil dibanding M kecil. Jadi M besar itu 1, M besar M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. Sehingga perbandingannya 1, 2, 1. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu Nurul lanjutkan untuk yang monohibrid tetapi tidak dominan, sebagian. Saya contohkan ya. Sebagian, semoga saya bisa. Ini bunga mawar berwarna merah itu aja, disilangkan dengan bunga mawar berwarna putih. Ya. Ini sebagian, tidak ada yang dominan, tidak ada yang menangan. Maka cara mengerjakannya sama, parentalnya adalah merah dan putih, genotifnya sama, M besar M kecil, gametnya adalah M besar M kecil. Kalau disilangkan tidak lagi merah, karena antara merah dan putih itu seimbang, maka yang muncul adalah merah muda. Ya, merah muda atau pink. Itu bedanya dengan yang dominan dengan sebagian, atau ini disebut dengan persilangan intermediate. Ya. Saya tulis ini. Persilangan intermediate. Ini intermediate. Ya, jadi anaknya tidak merah karena intermediate, maka anaknya adalah merah muda. Bagaimana persilangan keduanya? Sama. Parental keduanya, karena Bu Nurul tidak punya yang warna merah muda, maka ini saya ganti tulisan. Ya, jadi induknya F1-nya adalah merah muda. Merah muda. Nah, yang ini juga merah muda. Merah muda. Ya, fenotipnya merah muda. Oh. Yang ini juga merah muda. Ini genotipnya tetap M besar M kecil. Ini kalau disilangkan M besar itu merah. M besar M kecil adalah merah muda. M besar M kecil ini juga merah muda. Ini baru putih. Jadi bagaimana yang tabel punetnya? Ya ini adalah merah, ini merah muda atau pink ya. Yang ini merah muda, yang ini putih. Sehingga perbandingan fenotipnya agak berbeda, merah terus merah muda. Nah, terus putih. Berapa merahnya? Ada 1. Ada 1. Terus apa lagi? Merah mudanya ada
2. Ada 2 merah muda. 2. Masih ada yang kurang ini? Berarti tinggal putihnya. Satu. Putihnya 1 aja kan? Nah, ini bedanya. Jadi kalau yang itu ada yang dominan adalah 3:1. Ya, merahnya ada 3, putihnya 1. Tapi kalau yang intermediate itu adalah merahnya hanya 1 bagian, 25%, merah mudanya ada 2 bagian, putihnya ada 1 bagian. Jadi kalau misalkan menghasilkan anak jumlahnya 16, gitu ya, maka yang 4 berwarna merah, yang 8 berwarna merah muda, yang putih ya. Kalau yang 20, maka yang merah berapa jumlahnya? Bu Nurul ulangi. Kalau 16 anaknya, maka yang berwarna merah ada 4, yang berwarna merah muda ada 8, yang berwarna putih ada 4. Kalau anak 20, berapa yang berwarna merah? 5. 5. Yang merah muda? 10. 10. Yang putih? 5. Iya. Dah. Berarti ini genotipnya sama. Nggak ada, Bu. Fikri lagumu. Banyak anak, Bu. Banyak anak. Dikecilkan dikit ya. Oh, dikebik. Ya, ngumpul ini jadi 1 ini. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iki lek ndak bertanya berarti Bu Nur anggap bisa loh. Terus tugas nanti akan Bu Nur set, cek kalian tadi itu memang bisa atau tidak untuk persilangan dominan dan intermediate. Udah ya? Berarti Bu Nur akhiri, sebelum Bu Nur akhiri tampakkan wajahnya lagi. Ayo. Yo, semuanya tampil. Wajahnya ditampakkan, jangan diur, kelihatan, harus kelihatan. Mana yo, wajahnya tampakkan. Kok enggak ada? Ayo ditampakkan. Rifana sudah, iki nang ndi si ana yo. Ini loh, tampil rambutnya dibenak-benak nih. Udah ya, nanti akan Bu Nurul share tugasnya dikerjakan. Ya, jangan lupa dikerjakan. Selalu jaga diri, jangan keluyuran, maskernya tetap dipakai kalau keluar, ya. Semoga selalu sehat semuanya. Yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan itu. Maskerannya rada gawe, ayo. Maskernya dipakai, Rek.